Kepada seluruh asatiz, alim ulama, kiai, tokoh masyarakat, beserta seluruh jajaran DKM Masjid Istiqlal, Jakarta. Semoga Allah muliakan mereka semua dan seluruh jemaah yang hadir merelakan waktunya. Hari libur, mungkin ada yang masih pada tidur di kediamannya masing-masing. Ini bela-belain ngaji. Ada yang terpaksa tidak datangnya? Berarti tidak hanya sehat fisiknya, tapi sehat imannya juga ya. Alhamdulillah. Saya mau curhat dulu, alhamdulillah. Ini kedua kali saya ke Istiqlal. Yang pertama 2017 setelah pulang dari Thailand, yang saya pernah cerita di podcast, salah satu wasilah Allah sentuh hidayahnya, nonton video kajian ceramahnya AA di dalam tempat judi di kasino. Maka begitu nyampe di Indonesia dengan niat pulang pengen ngaji, pengen ketemu orangnya langsung beliaunya. Ternyata nggak melulu ada di Bandung, oh ada di Istiqlal, naik kereta dari Bogor ke Jakarta. Nah itu pertama kali, duduknya belah situ tuh, inget kan dulu. Salah satu yang beliau bahas waktu itu katanya orang teh boleh sedih nggak? Boleh, tapi nangis itu juga ada dua katanya. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Kenapa kadang kita nggak beres-beres masalahnya? Karena yang ditangisin masalahnya doang katanya. Padahal yang jadi solusi itu kalau nangisin dosa penyebab masalah. Yang repot kalau kita nggak ngaku kalau kitanya pasti punya dosa. Oh ya. Nah itu pertama kali ya. Dan ini baru kedua kalinya. Yang alhamdulillah atas izin Allah diizinkan bisa belajar langsung kepada beliau. Semoga diri ini jadi pahala jariah bagi beliau. Dan insya Allah diri ini bersaksi di hadapan Allah bahwa saya mendapat banyak sekali faedah dari gurunda besar kita, Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar. Semoga Allah merahmati beliau ya. Dan alhamdulillah ini jadi kesempatan yang sudah beberapa kali mendampingi beliau, bisa mulazamah, ngarap berkahnya. Dan kita akan bahas tema kali ini, indahnya, nikmatnya kalau selalu berzikir kepada Allah ya. Salah satu juga yang saya dapatkan dari beliau itu, ingetin beliau teh. Sederhananya kalau hati lagi nggak enak, gampang, pasti lagi nggak ingat Allah. Ah udah sederhana itu. Karena kata Allahnya, Quran surat 13, ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, bahwa hanya dengan mengingat Allah maka baru hati itu jadi tentram. Jadi kalau lagi hati nggak tentram, sederhana, pasti lagi nggak ingat Allah. Mungkin ingat cicilan, ingat ya macam-macam ya, sederhana. Padahal kalau misalkan disuruh cek saldo, nggak mungkin nggak ada isinya. Malahan kadang bisa jadi bisa lebih ceria yang saldonya kosong daripada yang saldonya miliaran. Tapi masih ngambil uang rakyatnya terus, kan repot ya. Maka ternyata itu jadi salah satu cara untuk gimana kita bisa pengen dapat tenang, dapat tentram. Sampai dulu sebelum pulang ke sini dan lihat kajian AA yang di Thailand, kami sampai dapat kesimpulan kalau ada orang pengen banget jadi kaya, alasannya cuma satu. Kami ngobrol sama teman-teman yang di sana waktu itu. Apa alasannya yang satu itu? Sederhana. Kalau orang pengen kaya alasannya satu. Karena dia belum pernah kaya. Udah gitu doang. Kan orang mah penasaran aja, betul? Kadang itu makanan enak banget ya di fotonya sama ngeliatin orang. Begitu dicicipin kurang doyan, oh udah gitu aja. Belum tentu balik lagi. Akhirnya dapat uang banyak, yang lain cuma bisa beli 1 bungkus, dia bisa beli 1000 bungkus. Dia bakal nemu masalah baru, perutnya yang gak muat. Apalagi kita tahu setelah dicicipin bedanya cuma 5 cm di sini doang. Mau itu tempe bacem atau daging stick tenderloin yang dagingnya diimpor, satu porsinya 1,5 juta, bedanya 5 cm di sini. Begitu lewat sini, lewat lidahnya tenggorokan sama aja. Kenyang makan tempe sama kenyang makan daging sama-sama begah juga kan? Begah juga.
Yang lebih sama lagi keluarnya sama-sama bau, betul? Kok ini makanan mahal banget? Oh iya, nanti keluarnya wangi. Enggak, asli tetap bau. Kok yang lain rumahnya pas-pasan, kita bisa beli rumah banyak, beli villa. Tetap aja tidurnya di atas kasur 1x2. Paling gedenya yang king size juga 2x2. Gak mungkin guling-guling ngegelinding ke setiap bagian bangunannya. Bagian kalau mau jujur yang paling nikmatin villa siapa? Si Mamang sama si Bibi, betul. Setiap hari lari-larian di taman. Token habis tinggal bilang si bos. Tiap bulan digaji. Tiap hari gonta-ganti kamar, gonta-ganti lantai, bebas. Dan gak mikirin hisap. Enak tidak? Makanya ternyata kunci bahagia itu cuma satu. Jaga villa. Bukan deh. Gak ada yang tahu beneran. Ibu tahu kenapa di Jepang banyak film porno? Karena orang pada gak mau nikah di sana. Jadi dibikin film, ya gitu ya. Terus kalau di Korea banyaknya drama romantis. Kenapa? Karena perceraian tinggi, jadi nikah tuh dibikin indah banget. Cuman kalau di Indonesia, Bu, kenapa banyaknya film azab ya, Bu ya? Nah itu silakan jawab masing-masing lah. Nah ini renungan ya. Ada waktu itu atas izin Allah sempat diajak sama teman-teman pekerja migran Indonesia atau tenaga kerja Indonesia yang ada di Jepang untuk ngisi kajian di sana. Saya mendapati ternyata, di sana gerakan mualaf besar sekali. Karena orang Jepang itu memang pinter-pinter, mereka dikasih Quran terjemahan Arab Jepang aja, ada yang bisa syahadat sendiri tanpa harus dijelasin. Karena kritis memang mikirnya. Dan pintu masuknya bukan dari asatids yang masuk ke sana. Tapi ya tadi, justru dari TKI-TKI yang kerja di sana. Yang kebanyakan kerjanya jadi perawat ya, bahasa Jepangnya kaigo namanya. Siapa yang dirawat bukan orang sakit, tapi ya masih agak sehat, tapi ya udah pada sepuh. Antara mereka memang tidak menikah sama sekali, jadi nggak punya anak cucu, atau punya anak tapi anaknya nggak mau ngurus, jadi ditaruh di panti jompo. Jadi yang setiap hari pun tuh mandiin, makanin, nyebokin itu orang-orang Indo banyak sekali. Terus namanya orang sayang kali ya, namanya kita setiap hari dibaikin sama orang tuh kan pasti bisa timbul rasa, ya Allah dia teh baik banget sih. Ketika masa kontrak kerjanya habis 2 tahun, ini orang Kebumen, izin pulang, nggak dikasih. Tolong dampingi saya nggak punya anak, nggak punya cucu. Loh saya punya suami, punya anak di Indonesia. Kontrak saya habis, saya pengen pulang, biar gimana juga mereka punya hak atas diri saya. Saya beliin rumah ya, bahwa mereka ke sini dikasih rumah. Orang Kebumen punya rumah di Tokyo, asli ya. Kepikiran? Enggak. Karena nggak punya ahli waris, setelah diasuh sampai wafat, jadi ahli waris Bu, dikasih. Jadi punya restoran di sana tuh. Jadi pada pengen ke Jepang ya. Karena iya bagi mereka nikah dan punya anak itu beban banget. Ngapain? Syahwat bisa disalurin, bagi mereka tinggal mohon maaf ya, pergi ke tempat hiburan gitu. Terus punya anak tuh tiap malam mesti bangun, nyebokin, ngasih ganti popok, harus keluar biaya. Itu beban luar biasa bagi mereka. Ngapain? Ya. Jadi ya Allah, itulah ya, hidup nggak ingat Allah, hidup nggak ada syariat, jadinya ya udah seperti itu. Perjudian banyak di sana, karena bagi mereka bukan dosa. Kalau ada orang punya barang dirampas begitu saja, mereka sepakat itu zolim. Tapi kalau mereka buka tempat judi, loh kamu datang nggak ada yang maksa kok. Giliran kamu menang juga saya bayar. Tolong jelasin saya zolimnya belah mana. Jadi kalau ada yang bilang, kan semua agama ngajarin kebaikan kok. Yang ingat walaupun judul kita tadi zikrullah, kita ingat Allah. Ya udah ingat aja dengan cara saya. Berbuat baik dengan cara saya. Yang penting berbuat baik kan.
Kamu nggak beragama tapi kamu baik juga lebih bagus daripada beragama tapi tidak baik. Sampai ada yang bilang kayak gitu. Kalau ketemu teman-teman yang di punten ya, di podcast atau dan lain-lain. Tapi punten, itu yang kami lihat efek samping hidup nggak ingat Allah, nggak ada syariat tuh kayak tadi. Di Thailand, punten. Banyak yang hybrid. Saya perhalus banget ya. Ibu ngerti hybridnya? Bu? Setengah-setengah soalnya. Orang Jawa bilangnya laura, lanang ora, wadon ora. Karena sama bagi mereka, saya zolimnya belah mana? Dokternya saya bayar, dokternya suka rela pengen iniin. Ketika punten, mohon maaf saya harus kerja dengan cara jual diri pun, pelanggan saya nggak ada yang saya todongin senjata. Sama saya mau nggak ada. Datang dengan sukarela nyariin. Jadi saya zolimnya belah mana, kami suka sama suka. Dapat duit lagi katanya. Yang sampai punten ya, mereka tuh sedikit banyaknya tahu apa yang mereka lakukan di sana. Standarnya kata mereka sehari itu bisa 10 sampai 13 pelanggan. Satu pelanggannya kalau dirupiahin 5.000 baht berarti 2 juta rupiah. Berarti kan 26 juta sehari. Tapi tetap gue nggak bahagia ya. Karena ketika mereka punten, baik yang aslinya laki-laki maupun aslinya perempuan, fitrahnya pengen cantik. Tapi ada adegan di mana mereka ketika mohon maaf dibayar oleh om-om hidung belangnya, itu bayarnya dengan cara dilemparin ke mukanya, uang gepokan dilemparin ke uangnya sambil punten, mohon maaf bahasanya kayak gini, nih buat kamu pelak. Nah gitu ya, ditampar kayak duit, duitnya berantakan. Sambil nangis, sambil ngebungkuk di jalan, mungutin uangnya, sambil ngegerutu pakai bahasa Thailand. Kalau misalkan diterjemahin mah, hirup teh kieu-kieu teuing atulah ya. Cuman kan dia bukan orang Sunda ya. Semua laki-laki nggak ada yang bilang dia jelek. Kalau kita bagian paling putih dari tubuh kita biasanya wajah karena selalu disabuni, itu mereka dengkulnya aja lebih putih daripada wajah kita. Mungkin kalau minum kopi kelihatan kopinya di tenggorokan saking putihnya itu orang ya. Tapi sama Bu menderita. Padahal dianya tadinya mikir, saya setelah operasi jadi cantik pasti bahagia. Enggak juga ternyata. Sehingga akhirnya menjadi benar perkataan guru kita yang tadi saya sebut di awal. Apapun dalam hidup kita terjadi sesuai keinginan, tapi kita nggak ingat Allah. Demi Allah nggak akan bisa bahagia juga. Setidak terjadinya, tidak sebanyak-banyaknya doa kita yang tidak terkabul, sebanyak-banyaknya kejadian yang tidak sesuai keinginan kita, tapi kalau dikembaliinnya ke sudut pandang ke Allahnya lagi, bismillah insya Allah. Sehingga ini renungan ya. Ada yang bilang kayak gini, kok sebelum saya Islam, uang saya banyak, ketika masuk Islam habis. Kok lihat, saya minta punya rezeki, ini juga buat berangkatin orang tua haji, tapi nggak dibikin kaya juga sama Allah. Di luar yang nggak sholat, ada yang tetap kaya. Guru kami waktu itu, guru kami yang lain sempat mengasih jawaban kayak gini. Jangankan kamu minta harta, hei. Kalau di sini ada yang minta jodoh juga, ada yang nyari jodoh di sini? Ada yang jomblo? Angkat tangan yang jomblo. Kalau saya bilangnya jomblo berarti janda juga boleh angkat tangan ya. Tapi maaf saya nanya kayak gini teh bukan pengen nafkahin ya jadinya. Kamu minta jodoh belum tentu Allah kasih jodoh, beneran. Ada orang sakit minta sembuh ke Allah aja, punten, belum tentu Allah sembuhin. Karena Allah benci? Bukan. Allah lebih tahu mana yang paling baik buat kita. Iya sakit, iya dia tersiksa, tapi bisa jadi gara-gara sakitnya surganya lebih terjamin, dosanya lebih bersih daripada yang sehat tapi lalai. Akan ada hari dia di mana dia bersyukur, alhamdulillah saya yang sakit ya Allah, daripada saya sehat tapi ngaco. Di dunia memang berat jalan ini. Ada yang minta kaya, Allah tahu ini orang kaya ngaco, nggak usah dikasih duit udah, cukup aja. Ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi kok gara-gara nggak punya duit. Terus dia begitu punya duit jadi maksiat, berarti musibah itu duitnya. Ditahan jadi rezekinya. Bukan berarti Allah nggak ngabulin teh benci, bukan. Bukan berarti Allah nggak dengar doa, bukan.
Kita menderita karena kita rasa yang aku suka itu yang paling tepat buat aku. Padahal kata siapa? Terus ditanya, apa dong berarti yang bakal dikabul? Setelah tadi udah minta segitu banyak, bahkan ada yang sujud setiap hari. Belum tentu dikabul. Ternyata katanya ada satu doa yang kalau ini yang diminta, demi Allah, Allah nggak akan nolak. Pasti dikabul. Minta apa itu? Minta hidayah. Ya di kolbah, petunjuk di hati. Izin ya. Seluruh hidup kita, sepanjang hidup kita, seluruh yang kita pengennya dikabulin sama Allah, tapi Allah nggak kasih petunjuk dalam hati. Enggak. Ibu pasti kalian kenal orang yang uangnya lebih banyak dari kalian, tapi lebih stres dari kalian. Ada? Lihat para maling di negeri ini. Apakah koruptor udah pada kaya? Kenapa masih nyuri lagi dari rakyatnya? Sedangkan ada orang yang bahkan nggak punya uang sama sekali, di saldo rekeningnya 0. Tapi enggak tuh, tiap hari cuma makan seblak doang juga bahagia. Nanti ada orang bisa bahagia cuma karena diajakin ke Indomaret. Ada orang yang udah pergi nyampe ke luar negeri masih cemberut. Ya. Sehingga kalau misalkan bismillah kita, apalagi nanti Ramadan, gampang bangun sebelum subuh ya. Sebelum sahur sempetin tahajud yang biasanya kita minta macam-macam, sekarang mintanya, ya Allah, anugerahkan hamba hidayah. Diganti dulu, oke? Sekian. Ya. Istilah lebih enak, tapi bergema ya. Nggak apa-apa, Pak. Ngapain saya ikut begitu ya? Baik, istilah. Ya udah istilah ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Lebih jelas apa enggak daripada yang tadi? Lebih jelas ini ya. Ya udah lanjutin ya. Istilah. Dan saya pengen ngajak satu renungan karena saya yakin orang yang udah hadir di sini insya Allah soleh-soleha. Udah jelas waktunya libur malah datang ke sini buat ngaji. Cuman ini mah renungan ya. Saya akhir-akhir ini lagi merenungi ini. Tahu kisahnya Ali bin Abi Thalib? Kita tahu beliau wafat dibunuh. Ada yang tahu nama pembunuhnya? Abdurrahman ibnu Muljam. Abdurrahman bin Muljam. Kok kenapa bahas dia? Orang ini disebutnya di zamannya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu disebut orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij sewaktu Nabi masih hidup pun mengingatkan akan datang suatu kaum yang sholat kalian tidak ada apa-apanya dibanding sholat mereka. Ini Rasul bilang kalian itu bukan ke kita ya, tapi ke para sahabat yang kita tahu kualitas ibadahnya luar biasa. Tapi kayak gitu pun Rasul ingetin, sholat kalian nggak ada apa-apanya banding mereka. Ada kisah tentang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika bertemu dengan orang-orang Khawarij untuk menyadarkan mereka. Salah satu kesaksiannya beliau bilang kayak gini, mereka adalah orang-orang yang terlihat jelas tanda bekas sholatnya. Karena mereka itu jenis-jenis orang yang kalau sholat sampai jidatnya berdarah-darah. Selain dulu memang belum ada sejadah seperti apa ya, sampai berdarah-darah. Rasul bahkan menambahkan, bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan bacaan Quran mereka. Mereka baca Quran sampai serak suaranya, sampai parau. Tapi mereka jenis manusia yang paling dibenci oleh Allah. Nabi yang udah tegasin kayak gitu. Karena jelas mengkafirkan Sayyidina Ali, dibunuh. Beliau itu satu dari 10 sahabat yang dijamin surganya. Salah seorang dari Khulafair Rasyidin, menantu Nabi, sepupu Nabi.
Salah seorang mujtahid juga yang dianggap paling berilmu di kalangan para sahabat, dianggap kafir. Dibunuh sama ini. Pembunuhnya ketika ditangkap dan pengen dikisos, salah satu hukuman pertamanya dipotong kedua tangannya. Enggak bergeming sama sekali. Teriak enggak, minta ampun enggak, lempek. Terus aja sambil berzikir. La ilaha illallah, la ilaha. Ngerasa yang dia lakuin itu benar. Dipotong dua kakinya, enggak bergeming. Ngedelik juga enggak. Udah, silakan potong. Saya dalam kebenaran kok. Sampai ketika akhirnya lidahnya mau dipotong, baru dia mohon-mohon agar jangan dipotong. Yang eksekusi juga nanya, dipotong tangan kaki diem aja. Giliran lidah kenapa nolak? Apa coba jawabannya? Aku tidak ingin mati dalam keadaan tidak berzikir kepada Allah. Punten Bu ya, kalau kita sekarang ketemu orang yang sholat sampai jidatnya berdarah-darah, baca Quran sampai suaranya serak, orang kayak gitu soleh gak kira-kira? Kan kudunya mah kita anggap soleh ya, tapi bunuh Ali. Dan Nabi sebutkan bahwa mereka adalah orang-orang Khawarij. Nanti kalau kalian baca kitab sejarahnya Imam Ibnu Katsir Bidayah wa Nihayah misalkan, dipertegas lagi karena memang nanti ada hadis lain dari Nabi, nanti kalian akan terpecah menjadi dua, dan salah satunya yang pihak yang tidak benarnya, yang salahnya adalah ya di dalamnya ada orang yang punya tangannya, mohon maaf cacat, seperti payudara perempuan, jadi keputun, cuman ininya doang, bahunya doang. Dan di kalangan mereka ada satu orang kayak gitu. Sehingga, oh benar, yang salah mereka, bukan Ali. Karena mereka memelangi Ali. Cuman, kita bandingkan dengan hadis lainnya. Di kesempatan lain, Rasul pernah dengan para sahabat kumpul di masjid. Hadis ini lebih terkenal. Nabi bilang, akan datang ahli surga. Para sahabat nungguin, yang datang bukan sahabat terkenal. Cuman bapak-bapak pakai jenggotnya basah habis wudhu. 3 hari berturut-turut Nabi bilang kayak gitu. Akan datang ahli surga, akan datang ahli surga. Dan yang di hadisnya aja bahkan gak disebutin nama sahabatnya ini. Gak terkenal. Tidak seterkenal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Sampai anaknya Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, saya boleh nginep gak di rumah kamu? Rencananya pengen tahu amalannya apa sampai Nabi sebut ahli surga. Begitu diizinin nginep 3 hari, diperhatiin, amalnya biasa aja. Tahajud, nggak selalu. Kadang nggak tahajud, baca Quran. Nggak bisa dibilang sering. Cuman yang wajib-wajib doang aja yang dia lakuin. Sampai 3 hari ngerasa cukup. Akhirnya jujur, Pak, mohon maaf, aslinya saya nggak ada masalah sama ayah saya. Saya cuman pengen tahu aja amalan Bapak apa sampai disebut ahli surga oleh Rasulullah. Dijawab, seperti yang kau lihat, nggak ada yang saya kurangi, nggak ada yang saya tambahkan. Hanya saja, aku tidak pernah iri dengki terhadap apapun yang Allah takdirkan pada orang lain. Orang kaya, aku ikut senang. Orang sedih, aku nggak ngerasa bahagia, malah ikut sedih. Dan dia juga tidak pernah ada niatan berbuat buruk kepada siapapun. Apa hikmah dari 2 hadis tadi? Kadang kami ngerenungin ya, ya Allah, saya ngaji, udah ngubah diri kita sampai jadi kayak gimana? Karena salah satu nasihat yang paling saya ingat tentang pertanyaan, kenapa kita ngaji? Salah satunya adalah, kita ngaji itu untuk makin tahu kekurangan diri kita. Bukan makin jago nyari kekurangan orang lain. Selain tentunya kita mengenal Allah dan yang lain-lain. Tapi kan kalau misalkan makin sering ngaji malah makin gampang nganggap orang ini nih ahli neraka. Ini nih yang bakal dihukum. Ini nih manusia yang ngaco. Tapi dia beneran bikin dosa kok. Kalau Allah udah benci, dibikin mati aja waktu lagi maksiat. Bisa kok. Yang sekarang kamu bilang tadi ahli dosa, ahli maksiat, sekarang masih hidup gak? Masih, ya udah berarti Allah yang punya langit dan bumi aja masih kasih dia kesempatan. Apa hak kita main hakim sendiri? Gak pernah disuruh ngehakimin orang kok kita.
Apalagi Allah berfirman Quran surat 35, surat Fatir, ayat terakhir, ayat 45-nya sebelum Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhuhriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Kalau sekiranya manusia bikin dosa, seketika balasannya saat itu juga tidak tersisa makhluk bernyawa di muka bumi ini. Berarti kan kita nggak ada yang luput dari dosa. Dan berarti dosa sekecil apapun aslinya layak mati kita tadi. Kan pertanyaannya kenapa masih ramai kayak begini? Walakin yu'akhirukum, akan tapi Allah akhirkan untuk mereka ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan. Oh, Allah nungguin tobat kita. Akan ada orang berkata mungkin nanti kepada kita, Allah so alim, ngaji, saya tahu kok dulunya kayak gimana. Dulunya joget TikTok dan yang lain-lain misalkan. Ya. Jawab, ngaji mah bukan tanda orang alim. Tapi tanda pengen jadi alim. Baru gue pengen. Berhasil gak jadi alim? Gak tahu. Allah tolong ya jadi, Allah gak tolong ya udah weh, namanya gue hamba. Cuman yang kita tahu kalau Allah udah benci banget sama kita, mudah kok Allah matiin saya. Kenapa saya habis maksiat gak langsung mati? Oh, Allah nungguin taubat kita. Bisa. Sehingga akhirnya ya Allah, ibadah iya insya Allah. Ngaji kita sering. Tapi yuk cek ya, kenapa yang Rasul sebut manusia yang paling dia benci adalah yang sujudnya paling rajin tapi tidak nyampe ke hatinya. Semua bacaan Qurannya cuma nyampe kerongkongannya. Sedangkan ada orang yang ibadahnya standar cuman yang wajib, tapi tembus nyampe hatinya. Benar-benar ngerubah dirinya. Sehingga ini jadi renungan kalau misalnya, ya Allah, ada godaan syaitan pengen jadi sombong. Saya bisa ibadah ke Allah yang tolong. Motor ada, waktu ada, bensin ada, kesempatan ada, jalanan gak macet. Kata Allah gak bisa nyampe sini, bisa nyampe tidak? Enggak. Berarti kita yang sekarang nyampe sini karena kita soleh-soleha atau karena Allah yang tolong? Apa tuh kita mah? Pernah ada orang kaya tobat ya. Dia sadar hartanya pengen jadi pahala. Karena selama ini dia kira nikmat padahal hisapnya berat. Dia ke masjid-masjid, kotak amalnya lagi digembok, gak bisa sedekah. Biasa di lampu merah ada yang meminta, sekarang gak ada yang minta. Dia datang ke panti asuhan, kata panti usahanya, maaf, anak di sini baru 2, sedangkan donatur kami terlampau banyak. Tolong kami belum bisa terima, alirkan dulu aja ke tempat yang lain. Nyampe depan panti, nangis itu Pak, demi Allah. Ya Allah, Engkau segitu tidak inginnya menerima amalku. Coba lihat ya Allah, kalau orang pengen beramal, Allah gak izinin aja, gak jadi-jadi itu. Dan kita mah mungkin kalau pengen jujur dengan kita dulunya pernah jadi manusia seperti apa, tapi nyampe ke sini ke masjid dalam keadaan udah syar'i dan orang dibikin nggak tahu masa lalu kita seperti apa. Diterima dengan welcome, sini duduk yuk ngobrol bareng, mulai kenalan, sahabatan, saling ingetin amal soleh, saling ingetin waktunya sholat, jadi punya saudara baru. Yang kalau misalkan Allah buka itu aslinya kayak gimana? Bubar asli, tongkrongan. Ya. Jadi ya Allah, sudah sejauh apa selama ini kita ibadah udah berubah kayak gimana? Saya ingat salah satu pertanyaan yang pernah ditanyakan di Darut Tauhid, waktu masih di Nurata, ada yang pernah tanya ke beliau. Santri kelas 3-4 SD ya. Dia nanya kayak gini, saya sholat 5 waktu ditambah yang sunnah dan ngejauhin maksiat. Tapi sehari nambah hafalan setengah halaman aja. Susah banget. Temen saya, jangankan yang sunnah, sholat 5 waktunya aja bolong-bolong. Tapi sehari bisa nambah 4 halaman hafalan baru.
Kenapa dia menghafalnya berhasil, lalu saya gagal? AA jawab waktu itu, orang yang menghafalnya berhasil adalah yang karena hafalannya tambah takut sama Allah. Kalau gara-gara hafalannya banyak terus malah jadi sombong, ya udah, masih gagal berarti menghafalnya. 30 juz apal, tapi nggak dijadiin imam, ngambek. Diperkenalkan, biasanya disebut Fulan Al-Hafiz, kita persilakan. Suatu ketika pembawa acaranya lupa, kita panggilkan Fulan. Kenapa tadi Al-Hafiznya nggak disebut? Ngambek. Kalau nggak jadiin imam, dia julitin yang jadi imam. Dalam hati padahal. Nu gitu jadi imam, bagusan juga saya. Ya Allah, kita teh ibadah buat apa sih? Adu-aduan gitu, keren-kerenan. Kita bicara ilmu mah kalah sama Google. Sampai dibecandain orang, ada orang kesurupan jadi tahu segalanya. Mungkin dia kesurupan Google katanya. Jadi, enggak. Kan enaknya urusan sama Allah gini ya. Kita diajakin sedekah bangun masjid. Keluar uang. Ternyata masjidnya belum jadi, kitanya meninggal duluan. Di alam setelah kematian, di hari akhir, kan kita tahu dibagikan buku catatan amal ya. Misal kita ngecek, ada nggak amalan sedekah saya yang waktu itu? Begitu dicek, kok nggak ada. Terus misalkan nanya, ya Allah, kau pasti tahu aku sedekah jam segitu, tanggal segitu, kenapa tidak tercatat? Tidak mungkin Allahnya menjawab, kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair, nggak mungkin. Karena kalau kepada Allah mah, jangankan duitnya belum disedekahin, duitnya udah disedekahin, duit masih di kantong, kita udah niat sedekah, ada pahala niatnya? Belum, masjidnya boro-boro jadi, belum jadi. Apalagi kalau dikeluarin sedekahnya beneran, ada pahala tindakannya, beda lagi dengan pahala niat. Nah, makanya misalnya kita nolongin orang, kita nasihatin orang. Jangan begitu saudaraku, yang baik seperti ini. Ternyata dia baru dapat hidayahnya nanti 40 tahun kemudian, kitanya udah meninggal duluan. Kalau 40 tahun kemudian dia berbuat baiknya karena ingat nasihat ibu dulu, tetap kebagian pahala jariahnya. Meskipun ibu udah meninggal dari kapan. Enak kan urusan sama Allah? Segera ya lautannya. Sehingga akhirnya kitanya aja kali belum ingat Allah ya. Ada yang bilang gini kemarin, kok nyadar nggak 2023 itu tahun yang sial ya? Saya tanya, kenapa emangnya? Habisnya 2023 saya diturunkan jabatannya. Saya jawab, asaan ada banyak orang yang nggak pernah ngejabat apapun sama sekali, tapi nggak ngerasa itu kesialan. Karena kan sebetulnya penderitaan kita mah tergantung dari La ilaha illallah. Apa artinya? Oke. Padahal kan Tuhan dalam bahasa Arab itu Rob. Robbi, Tuhanku. Robbana, Tuhan kami. Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Nah, tapi kalau kata ilah, kan bukan Tuhan, Bu, terjemahannya. Coba, ilahin nas. Diterjemahinnya bukan Tuhan manusia, tapi sesembahan. Ya, sesembahan manusia. Nanti maknanya meluas, termasuk di dalamnya adalah apapun yang mendominasi hatinya. Sehingga misalkan ya, sedih dan bahagianya orang tuh tergantung ilahnya aja. Contoh, kok dia sholat kok, tapi ketinggalan sholat nggak pernah nangis, pas hilang duitnya baru nangis. Berarti ilahnya? Kok dia sholat kok, tapi ketinggalan sholat nggak pernah nangis, giliran gagal nyalek gila. Berarti ilahnya? Ini terjadi pengen jadi caleg. Padahal punten, anggaplah kepilih, apakah terjamin pasti akan selalu bahagia dari waktu terpilih sampai meninggalnya? Enggak juga. Belum hisapnya. Belum urusan yang lainnya. Cuman kan gitu kan. Makanya kadang secara paling sederhana bagi kita untuk bahagia itu sesederhana.
ilahnya diganti. Yang kita ingat ganti jadi Allahnya aja. Contoh, bisnis. Yang dihitung, ini aku baru jadi bahagia kalau misalkan dapat omset misalkan 20 miliar. Bisnis kaos kaki misalkan. Ternyata di bulan itu cuma dapat 18 miliar. Bisa ngambek tuh. Marah-marah ke karyawannya. Kenapa omset bulan ini turun 2 miliar? Bos, di luar sana ada yang belum tentu dapat 1 juta sebulan, bos. Bos dapat 18 miliar ngambek, apa-apaan. Tapi nggak ada yang berani ngomong gitu, takut dipecat ya. Sedangkan ada lagi yang sesama pebisnis kaos kaki dari awal diniatin, ya Allah saya memilih bisnis ini karena ini ngebantu umatmu yang perempuan untuk menutup auratnya. Dah, bismillah. Ada yang nggak ada ketemu di masjid, aduh mohon maaf saya lupa bawa kaki atau pakai bawa kaos kaki tapi basah di tempat wudhu, saya nggak punya cadangan, udah pakai aja. Saya nggak bawa uang tapi, kan dari awal pengen bantu orang nutup aurat. Nggak apa-apa, mangga pakai. Saya minta tolong didoain aja. Mudah-mudahan saya husnul khotimah. Bisa jadi itu yang lebih mahal daripada sekedar kaos kaki 10.000. Dan ketika akhirnya nggak laku, ya udah kan. Yang paling penting tujuannya tercapai, nutupin aurat. Tujuannya kan balik lagi kan. Contoh, nolongin temen. Kalau dari awal kita nolongin supaya suatu saat dia balas budi, tapi dia tidak balas budi, ngambek. Kapok saya urusan sama dia. Nggak mau lah, nggak mau bantu lagi. Ya udah kelihatan berarti tidak ikhlas ya. Tapi kalau dari awal, kamu ngapain berbuat baik? Allah suka. Udah, itu aja. Ya. Dan kita berbuat baik bukan supaya dia cinta, tapi agar kita dicintai oleh yang maha baik. Ya udah selesai. Tapi dia udah tolong kamu udah nolong dia malah jahat. Ya dia yang rugi, masa dia yang jahat saya yang dihukum? Ngaco. Tapi aib kamu digali-gali. Bu, kita itu baru jadi tambah baik kalau selalu dipuji atau dikasih tahu kesalahan kita. Kasih tahu kesalahan. Ibu tahu kalau di kantor-kantor ada kerjaan yang namanya akuntan, tahu? Tahu ya? Tugasnya ngapain? Nyari kesalahan di hitungan. Tugasnya nyari kesalahan digaji. Kalau ada orang yang kerjaannya nyari-nyari kesalahan kita, ditontonin setiap video kita, dicari mana yang salah ngomong, dicari foto ibu yang paling culun dulu di Facebook. Coba. Dia sampai kurang tidur, kurang makan, besoknya tipes dia, Bu. Berarti dia tuh yang paling cinta sama kita. Orang yang ngakunya cinta ke kita aja gak segitunya. Dia rela. Tanpa digaji. Luar biasa ya. Tapi kan diumbar kok. Balik lagi kayak tadi. Kita jadi baik dengan selalu dipuji atau dikoreksi meskipun pahit. Pujian atau koreksi? Koreksi. Gara-gara diumbar, jadi saya tahu apa yang harus saya perbaiki. Tapi kan netizen jadi menghujat. Dihujat emang kenapa? Dikatain, monyong, emang mulut ibu langsung mancung? Enggak, gitu terus. Malah yang nyebut monyong yang harus majuin bibir, betul? Coba sebut monyong tanpa majuin bibir. Susah ya. Nggak bisa. Muji, sama muji ge. Bisa jadi pengen minjem duit tuh. Ini candaan AA ya, saya izin ulangin. Bu, suka nggak dikasih uang 100 juta? Tapi palsu. Nyadar nggak, kita juga kadang suka sama yang palsu-palsu. Contoh, ibu ketemu teman reunian, dia berkata, ibu, kok selalu tambah muda ya? Menurut ibu asli itu ucapan. Tapi kita suka percaya kan? Pas sendirian di toilet. Iya juga ya. Gelenya. Gak bisa bohong keriput, Bu. Tenang aja ya. Jangan takut jadi tua ya. Kenapa jangan takut? Udah jadi soalnya gak bisa mundur lagi ya. Dulu ibu lucu pakai seragam SMA. Sekarang dipakai lagi seragamnya. Tambah lucu. Gak mungkin enggak ya.
Mulut orang gitu aja asli. Kalau bentuknya kritik, nasihat yang membangun, mangga silakan didengar. Tapi kan kadang cuman julitan netizen mah. Ya, benar nggak bahaya. Yang bahaya kalau kita jadiin surga kita di mulut dia. Wih, itu capek luar biasa. Kan kita salah fokus kadang ya. Contoh, artis aibnya kebuka. Yang paling sibuk dipikirin apa? Endorsan hilang. Sinetron berhenti. Followers berkurang. Padahal kita meninggal nggak harus centang biru, betul? Gitu. Padahal yang harus lebih dipikirin adalah gimana caranya gara-gara kejadian ini aku jadi diampunin oleh Allah. Suruh pilih deh. Netizen kembali cinta, endorsan kembali rame, tapi Allah belum ngampunin karena kita nggak tobat-tobat. Repot. Atau bisa jadi netizen masih menghujat, tapi karena sudah tobatan nasuha, Allah sudah ampuni. Aman. Bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai, Allah nggak kasih izin, sehelai rambut pun nggak akan jatuh. Bersatu seluruh jin dan manusia pengen nganterin sebutir beras aja kepada kita, bekerja sama miliaran manusia. Allah nggak kasih izin, gak akan nyampe itu sebutir beras. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadih. Kalau Allah sudah menginginkan kemudorotan pada seorang hamba, ya siapa bisa menghalangi? Jadi. Begitu juga sebaliknya. Cuman kan tadi balik lagi, mungkin ya belum Allah yang kita pengen pikirin. Jadi pegel beneran asli. Nggak capek beneran, bismillah. Insya Allah. Kalau sudah Allah yang jadi tujuannya, bismillah lillahi ta'ala. Sehingga akhirnya bukan berarti ketika akhirnya orang tambah takwa itu, kan kita suka dengar nasihat ya. Kamu tambah soleh dong, sholat jangan ketinggalan, biar hidupnya enak. Apakah setelah jadi takwa kita nggak akan ada masalah lagi sampai mati? Pasti masih ada. Selagi masih hidup pasti ada. Sesoleh apapun pasti ada. Cuman kan pola pikirnya yang udah berubah. Kalau dulu dia sibuk bertanya, apa aku sudah bahagia? Sekarang dia sibuk bertanya, sudah berapa orang yang aku bahagiakan? Dulu bertanya dari setiap kejadian, aduh aku nggak suka, aku suka nggak nih? Aku nggak suka kejadian ini, berarti aku harus sedih. Sekarang yang dia tanya, Allah suka atau enggak? Dan ini pola pikir yang paling selamat tuh. Kayak misalkan ya, kita belajar fikih misalkan. Fikih itu bagus, kita jadi tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Tapi fikih hanya bicara ya hukum, fardu, sunnah, mubah, makruh, haram. Guru kami selalu mengingatkan, di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Fikih bicara boleh atau tidak, takwa bicaranya Allah suka atau tidak. Contoh, kok apa ya hukumnya baca komik Doraemon? Selagi di dalamnya tidak ada aurat terbuka, tidak ada pelanggaran syariat, oke, bisa jadi hukumnya mubah. Tapi itu dari sudut pandang fikih. Akan ada selalu orang yang pakai sudut pandang takwa. Aku nggak peduli apa hukumnya baca komik. Yang lebih aku suka kalau aku baca Quran. Baca Quran dia. Udah selamat. Ya. Aku nggak baca komik itu juga aku nggak mati. Maka ya udah lebih selamat. Seresiko-resikonya kita nggak baca komik apa? Paling bosen. Masih banyak solusi menghilangkan kebosanan yang lain. Main bola kayak sekalian silaturahmi. Ya. Jadi, itu dia aja yang jadi tujuannya. Maka istilah perlu berapa kali patah hati lagi sampai saya izin jawab pertanyaan ini ya. Bu, kita punya keinginan tidak? 2, Allah punya keinginan tidak? Punya. Allah ingin kita bahagia, Allah ingin kita selamat. 3, dari lahir sampai detik ini, jujur, lebih banyak ngejar yang Allah suka atau yang kita suka? Kita suka, oke. Terus sejauh ini kita ngejar yang kita suka melulu, bahkan sebagian udah tercapai loh. Kok masih sulit bahagia?
Maka harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi, baru sadar bahwa oh ternyata bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kita sih ngejarnya yang kita suka melulu. Padahal kata siapa yang kita suka itu baik. Ya kan kalau misalnya udah yang dikejarnya Allah, nggak nemu alasan buat marah. Masih bisa marah, bukan berarti emosinya hilang. Tapi marahnya ketika Allah dan Rasulnya dihina, udah. Bukan ketika dirinya dihina atau gajinya dipotong, yang udah ada yang ngatur rezeki mah. Apakah masih bisa kecewa? Bisa, tapi bukan ketika dirinya dikhianatin orang, tapi ketika ya Allah, aku hari ini tidak lebih takwa dari aku yang kemarin. Kenapa kemarin bisa tahajud, hari ini nggak bisa? Nyesel, kecewa. Udah, karena itu aja. Karena definisi nikmatnya berubah. Dulu nikmat adalah yang aku suka, sekarang nikmat adalah apapun yang membuat aku tambah dekat sama Allah. Dan kalau dipikir lagi, apa lagi atau yang lebih berharga daripada kasih sayang Allah? Jangankan gitu ya. Ada orang nanya ke pengusaha, saya pengen usaha nggak punya modal. Dijawab, saya kasih kamu 500 juta deh. Tapi kamu kasih saya dengkul kamu. Potong tuh kaki. Mau nggak? Ya nggak mau lah. Berarti kamu punya 1 miliar tuh. Satu dengkul 500 juta soalnya. Kan? Kitanya aja yang aku nggak bisa apa. Enggak. Ada Allah di belakang kita, isin. Terus ketika kitanya udah berupaya, tidak terjadi sesuai keinginan, rugi? Enggak, jadi amal. Weh. Nah, tadi ya kita balik ke pertanyaan. Kalau memang yang nentuin segalanya Allah, ngapain kita ikhtiar? Dokter misalkan, pasien sakit. Kata dokternya, ini pasien sakitnya separah apapun, kalau kata Allah sembuh, saya nggak sentuh juga sembuh. Betul? Datang pasien yang baru, cuman sakit panu. Dokternya 1.000 orang. Dokternya bilang, kalau kata Allah ini bakal wafat, kami 1.000 dokter berusaha ngobatin panunya pun, kata Allah wafat. Ditanya sama pasien yang lain, kalau gitu dokter ngapain ke UGD tengah malam? Kan yang nyembuhin Allah bukan dokter. Buang-buang waktu dokter. Nah, buat apa kita ikhtiar? Buat apa dokter itu ikhtiar? Buat apa bapak Senin sampai Jumat nyari duit kerja? Buat anak istri. Yang nentuin bapak dapat duit Allah kok, bukan kerja kitanya. Buat apa? Tadi, agar jadi amal soleh. Kita kan sepanjang hidup cuma nukerin waktu kita jadi pahala, betul? Suruh pilih ya. Seumur hidup, semua keinginan dikabul. Tapi nggak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan yang jadi pahala. Berarti meninggal bawa apa? Pegel, capek doang kerja. Bak-bak sana sini. Waktu habis, birrul walidain gak sempet. Nyenengin anak istri gak sempet. Dapatnya cuma rupiah, gak sempat nikmatin. Meninggal duluan. Diperebutin lagi sama sisa-sisa keturunannya. Aduh. Bandingkan dengan misal, seumur hidup, doanya lebih sering gak dikabul. Tapi setiap kali berucap, bertindak, berbuat, semuanya jadi pahala, jadi amal soleh. Meninggal, dia tuh yang paling banyak bekalnya. Nah, kalau udah ini yang dikejar, nolongin orang dia gak bales, jadi amal, gak rugi. Bu, Pak, lihat para ibu-ibu ini, Pak. Bapak wudhu, Pak, tinggal digulung. Lihat ibu-ibu, Pak. Lepas kerudung dulu. Nyampe kerudung dibuka, bingung jarum pentulnya mau ditaruh di mana. Ciput masih ada. Di tangan ada manset, ada kaos kaki. Kaos kaki mau dibuka di luar, ada yang bukan mahram. Masuk ke dalam, basah, becek. Ya. Coba repot nggak? Tangannya nggak ada karetnya, digulung, jatuh lagi, basah sampai siku. Begitu beres, pakai kaos kaki, pakai manset, turunin tangan, pakai ciput, kerudung udah dijepit, jarum pentulnya hilang, coba. Benda paling misterius itu, nggak pernah digadoin, abis melulu. Repot, kita jadi cewek, repot gak, Pak? Asli, demi Allah. Ya, Teh Yunda curhat. Ya.
Bukan demi Allah, bisa jadi pahala wudhunya kita laki-laki sama perempuan, gedean pahala mereka. Lebih repot, Masya Allah. Belum lagi beres sholatnya, touch up dulu, Bu ya. Ya elah. Nggak wajib touch up-nya, Bu ya. Masya Allah. Gimana urutannya, Bu? Kalau malam, Bu? Serum, toner dulu ya, toner. Terus serum, baru krim malam ya. Terakhir apa? Minyak wijen. Apa dicampurin tuh ke muka ya. Masya Allah. Nggak rugi ya. Balik lagi tadi satu pertanyaan terakhir. Sebelum 5 menit lagi kita akan mendengar nasihat dari guru kita ya. Izin. Ada orang bilang saya udah sholat, yang nggak sholat malah lebih kaya. Kenapa kayak begitu? Ibarat kita pengen ngukur suhu air ini. Ngukur suhu pakai apa? Kilometer, termometer kali Bu. Ya, kilometer, termometer ya. Kalau kita nggak pakai termometer, tapi ngukurnya malah pakai penggaris, dapat nggak suhunya? Nggak dapat. Berarti salah alat ukur. Ya. Seperti itulah kalau kita ngukur-ngukur ibadah kita pakai dunia. Karena Nabi pernah mengingatkan ya. Jalan dengan para sahabat, nemu bangkai anak kambing cacat. Udah mah anak kambing nggak ada dagingnya. Cacat pula. Jadi bangke lagi, mati, bau. Sama Nabi diangkat, siapa yang mau ini? Para sahabat menjawab, itu hidup pun kami nggak mau wahai Rasul. Maka dijawab lagi oleh beliau, di hadapan Allah, dunia dan seluruh isinya tidak lebih berharga daripada bangkai anak kambing cacat ini. Kesempatan lain, di hadis yang lain. Kalau dunia dan seluruh seisinya setara harganya di sisi Allah dengan sebelah sayap nyamuk, maka Allah tidak akan sudi memberi minum kepada seorang kafir sekalipun. Segelas air juga nggak akan dikasih. Maksudnya gini Bu, saking dunia nggak ada harganya di sisi Allah, saking nggak ada harganya, karena nggak ada harganya, silakan dibagiin. Kamu mau maksiat, kayak mau nyembah batu, nih harta miliaran, nih popularitas, follower jutaan orang. Karena nggak ada harganya. Ibarat gini deh Bu, ibu nyapu rumah, ada debunya nggak? Nyampe depan rumah, dibuang tuh debunya, tetangga ibu datang. Bu, boleh nggak debunya saya minta? Kasih jangan. Nah, udah nggak ada harganya. Kalau memang berharga juga nggak akan ibu sapuin kan? Nggak. Remah-remah pisan itu. Bahkan guru kami bilang, kenapa di hadisnya milih kata sayap nyamuk bukan debu? Karena debu dikumpul satu truk masih bisa dijual sama toko bangunan. Pasir. Sayap nyamuk dikumpulin satu truk coba. Bala Bu, berantakan. Gak ada artinya. Terus kita yang udah bertakwa, yang ganjarannya sudah Allah sediakan nanti, surga dengan segala macam nikmatnya, terus masih ngarep-ngarep, ya Allah, saya udah duha, mana transferan? Ya kan salah ukur. Yang Allah sediakan jauh lebih nikmat, kita malah minta tadi remah-remah bekas sisaan sapu. Ngapain? Udah bismillah. Kok berarti nggak boleh ya duha minta toko saya rame? Boleh, bagus mintanya masih ke Allah daripada minta ke selain Allah. Tapi tolong teruskan duhanya sampai nanti hati kita ngerasa ternyata aku bisa duha. Ini nikmat yang lebih mahal daripada sekedar aku punya tokonya rame. Bu suruh pilih. Ibu bisa tahajud tiap malam atau pilih tiap malam ibu dikasih 50.000 perak. Pilih tahajud atau 50.000. Tuh jawaban soleh ini. Jangan berubah ya. Atau jangan tiba-tiba soleh-soleha ini. Allahu a'lam bishawab. Maka Masya Allah. Semoga kita selalu diberikan hati. Kita minta hidayah sama Allah untuk terus mengingatnya. Dan izin saya menyampaikannya segitu dulu. Oh tadi dititipin sama ini ada orang baik punya bisnis Scribble. Satu-satunya alat tulis yang halal. Pengen bagi-bagi rezeki katanya 200.000 per orang. Caranya nanti beli alat tulisnya. Mewarnai. Terus nanti diposting di story katanya. Dikasih hashtag Scribble berkah sama Scribble istiqlal. 10 orang pertama katanya dikasih rezeki 200.000 rupiah ditransfer. Nanti caranya daftarnya tinggal ke meja yang di depan, gabung ke grup telegramnya dulu. Ya, ini alhamdulillah katanya satu-satunya alat tulis yang sudah halal. Tapi nanti jual belinya kalau misalnya nggak beli di sini dia nggak jualan, cuma daftar doang. Ya, lagian nggak boleh jual beli di masjid ya, jangan ada jual beli. Ya.
Ini mah tadi ada izin, ada pengen ikut bagi-bagi rezeki katanya. Wallahu alam bisawab. Saya mohon maaf atas segala kesalahan, murni datangnya dari kebodohan diri. Tolong dimaafkan, tolong dinasehati, dan mari kita doakan gurunda kita. Semoga apa yang tadi disampaikan pun juga bisa menjadi pahala jariah bagi beliau. Maka kebaikannya datang dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Keburukannya datang dari diri ini, tolong dimaafkan dan dinasehati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Ustaz. Jazakallah khairan katsira kepada Koh Denis Lim yang sudah menyampaikan tausiahnya. Baik jamaah yang dirahmati Allah, kembali kami sampaikan bahwa untuk jadwal kajian Tauhid bulan April sementara diliburkan, masih dalam rangka Lebaran nantinya, dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada Ahad 12 Mei 2024. Mohon dicatat, Ahad 12 Mei 2024. Baik, selanjutnya kita akan simak bersama presentasi Darut Tauhid Peduli yang insya Allah akan disampaikan oleh Kang Cecep Dian Gustiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'd. Boleh acungkan tangan yang baru pertama kali ikut kajian Istiqlal hari ini, Ibu Bapak sekalian. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah di bulan April kita libur dahulu Ibu ya, karena bulan Ramadan. Bulan Mei insya Allah ada kembali. Nah nanti ajak sanak saudaranya, teman-temannya untuk hadir ke kajian Istiqlal. Boleh acungkan lagi yang mengetahui informasi kajian melalui media sosial. Alhamdulillah, berarti rata-rata mengikuti medsos AA atau Koh Denis tadi yang mengikuti ya. Baik, Ibu Bapak yang baik, Alhamdulillah, DT Peduli mengucapkan jazakallah khair kepada semua jamaah, di mana kami kemarin mendapatkan penghargaan dari Basnas sebagai lembaga penghimpunan donasi Palestina terbaik. Nah ini menjadi satu amanah yang besar bagi kami, mudah-mudahan selalu doakan kami ya Ibu Bapak sekalian, amanah dalam menyalurkan donasi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ini alhamdulillah penghargaan yang mungkin sebagai salah satu apresiasi dari Basnas dan mudah-mudahan kepercayaan Ibu Bapak dan insya Allah kami terus berjuang untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Yang kedua selanjutnya insya Allah mungkin kapan yang untuk Ramadannya mulai besok, boleh acungan tangan Ibu, puasanya kapan? Yang pasti satu Ramadan ya Bu ya. Nah selanjutnya Ibu Bapak yang baik, alhamdulillah kita ada program Tebal Al-Quran ke Pelosok Negeri. Ini jadi satu program kita di awal Ramadan. Bagaimana caranya ikut berkontribusi? Insya Allah dengan nominal Rp200.000 kita akan menyebar Quran ke pelosok negeri. Acungkan tangan yang mau ikut, boleh silakan. Nah, nanti yang mau ikut berkontribusi, berangkat berniat untuk nanti ikut program Tebar Al-Quran ke Pelosok Negeri, insya Allah sudah ada gerai DT Peduli, nanti ke pintu keluar Masjid Istiqlal, silahkan daftar. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, siapa orang yang paling cerdas? Yaitu orang yang dia mengingat kematian dan mempersiapkan bagaimana bekal setelah kematian. Nah ini insya Allah bagaimana kita ketahui satu huruf adalah 10 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan itu berlipat-lipat kebaikan. Nah ini jangan terlewatkan ladang amal soleh ini, mudah-mudahan insya Allah ini menjadi bekal kita dan memberat timbangan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian Ibu Bapak yang baik hati. Terakhir silahkan nanti yang akan menunaikan zakatnya bisa menghubungi di
Boleh silakan dibuka dulu HP-nya Ibu. Nah, informasi kajian atau nanti informasi untuk zakat, untuk jemput zakat, boleh menghubungi di call center 0896 9000001. Nah, jadi insya Allah, saya ulangi kembali ya, silakan Ibu yang mau dicatat, informasi seputar kajian AAGIM, informasi untuk seputar DT Peduli ataupun jemput zakat, silakan menghubungi di call center 0896 9000001. Sudah Ibu Bapak ya, insya Allah itu mudah dihafal. Demikian, jazakallahu khairan katsir kepada seluruh jamaah. Insya Allah mudah-mudahan ladang amal kami. Silahkan nanti menghubungi tim Data Peduli yang mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan di Ramadan ini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Baik, Bapak dan Ibu, mohon maaf sedikit tertunda karena masih ada sedikit gangguan dalam. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan segera. Dan tadi sudah kita simak pemaparan dari Gardu Paling Peduli oleh Kang Cecep Dian Gustiawan, dan insya Allah sesaat lagi kita akan ikuti kajian tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnasial. Perlu kami sampaikan kembali bahwa di arah pintu masuk terdapat gerai-gerai DP Peduli, juga ada gerai NP Travel. Bagi yang ingin mendapatkan informasi
dan juga pendaftaran umroh serta haji khusus, silakan mengunjungi gerai MK Travel. Dan juga bagi yang ingin mengetahui kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh DT Peduli, juga dapat mengunjungi gerai-gerai DT Peduli yang berada di arah pintu masuk Al-Fatah, ataupun menghubungi call center di 0896 9000 0001. Dan kami sampaikan kembali bahwa untuk bulan April kajian tauhid diliburkan untuk sementara dalam rangka Lebaran tentu saja, dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada Ahad 12 Mei 2024. Di bulan Ramadan, jamaah juga dapat menghadiri kajian tauhid bersama Kiai Haji Abdullah bin Nasyar pada hari Senin 18 Maret 2024 mulai pukul 15.30, mohon maaf ada koreksi, 15.30 sampai menjelang acara buka puasa bersama, insya Allah. Jadi kami sampaikan kembali untuk kajian tauhid spesial Ramadan bersama Kiai Haji Abdullah bin Nasyar pada hari Senin 18 Maret 2024 mulai pukul 15.30 hingga menjelang buka puasa bersama.